Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik hebat, siswa-siswi tingkatan SMA se-Sulawesi Selatan. Gimana nih kabarnya hari ini? Semoga adik-adik semua dalam keadaan sehat ya. Terima kasih juga kami ucapkan kepada Bapak Ibu guru pendamping di sekolah yang senantiasa selalu tulus dan ikhlas mendampingi adik-adik kita belajar di sekolah. Semoga Bapak dan Ibu diberi kesehatan yang berlimpah. Nah, kembali lagi bersama Rifa di sini untuk membersamai persiapan TKA adik-adik ke depan, masih dengan program andalan kita, program Smart School, Generasi Smart, Berkarakter Cerdas Ki. Nah, baik adik-adik, kembali lagi di sini bersama Kak Rifa tentu saja di mata pelajaran pilihan untuk persiapan TKA yaitu biologi. Nah, di sini hari ini Kakak akan membahas terkait dengan materi yang sangat menarik yaitu tentang golongan darah. Nah, di sini golongan darah apa yang akan kita bicarakan, apa yang akan kita bahas ke depannya, kita akan langsung masuk ke materi intinya. Nah, baik untuk golongan darah, ini adik-adik mungkin sudah familiar ya tentang kata golongan darah atau mungkin adik-adik sudah tahu nih beberapa jenis golongan darah itu ada apa saja. Nah, di sini golongan darah di sini apa yang akan kita bahas? Yang pertama yaitu terkait dengan konsep mengenai antigen dan antibodi. Jadi kalau berbicara tentang golongan darah tentu saja kita akan sering menyinggung nih kata antigen maupun antibodi. Kemudian yang kedua, kita akan berbicara tentang golongan darah dari sistem ABO atau AB0. Kemudian yang ketiga, golongan darah dengan sistem resus. Dan yang terakhir, yang keempat itu ada uji golongan darah dan transfusi darah. Nah, langsung saja kita melihat apa sih isi dari materi-materi yang akan kita bahas. Nah, yang pertama di sini karena kita akan berbicara tentang golongan darah, sebenarnya golongan darah itu apa sih? Golongan darah ini dijadikan sebagai sistem klasifikasi atau sistem pengelompokan darah yang didasarkan atau berdasarkan pada ada tidaknya suatu antigen yang melekat pada eritrosit atau sel darah merah. Sehingga dari penggolongan ini, adanya sistem golongan darah ini memiliki peran dalam menentukan kompatibilitasnya. Artinya antara donor dan resipien itu apakah cocok untuk dilakukan sebuah transfusi darah nantinya di akhir ya. Kemudian ini perannya juga kenapa ada golongan darah ini untuk menghindari yang namanya reaksi imunologis yang sifatnya berbahaya. Artinya reaksi pertahanan tubuh yang bisa berbahaya akibat adanya interaksi antara antigen maupun antibodi nantinya ya. Nah, kemudian peran lainnya ini sangat memiliki relevansi terhadap kehamilan. Jadi terjadinya suatu kehamilan. Nah, khususnya pada kasus inkompatibilitas pada sistem resus. Jadi di kehamilan itu nantinya ada yang kita bahas terkait dengan sistem golongan darah yang resus. Nah, seperti itu di pengantar awal sebelum kita masuk ke materi intinya. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana konsep dari sebuah adanya antigen maupun antibodi. Mungkin adik-adik sering mendengar istilah nih antara antigen dan antibodi. Nah, mungkin biasanya banyak juga yang terkecoh antara antigen itu yang mana dan antibodi itu yang mana sih. Nah, di sini kita akan bahas satu persatu. Oke, di awal ada antigen. Nah, antigen ini yang mana sih? Antigen ini dikatakan sebagai sebuah molekul. Jadi molekulnya itu bisa berupa protein, sifatnya bisa berupa protein atau dia bisa juga dari kelompok polisakarida. Nah, ini untuk antigen ini terletak di mana? Ini terletak secara khusus di permukaan sel yang dapat memicu respon imun. Jadi adanya antigen ini inilah yang memicu respon imun dari tubuh kita di sistem pertahanan tubuh kita. Nah, kalau dalam konteks darah nih, dalam konteks golongan darah, antigen ini terutama terdapat di permukaan dari eritrosit. Jadi, ada tidaknya antigen ini menjadi dasar penggolongan darah dengan sistem ABO atau AB0 yang kita kenal. Jadi nantinya ada yang dikatakan antigen A dan ada yang dikatakan antigen B. Nah, berdasarkan inilah kita menggolongkan sistem ABO ini.
Nah, seperti itu untuk konsep dari antigen. Nah, sekarang kita lihat bagaimana dengan antibodi. Jadi, untuk yang kedua ada antibodi. Nah, kalau kita lihat gambarnya itu kurang lebih seperti ini ya. Untuk antibodi berarti membicarakan tentang sistem pertahanan tubuh yang dibentuk oleh tubuh sebagai proses perlindungan atau bentuk perlindungan tubuh kita. Nah, antibodi itu apa? Jadi, ini merupakan protein. Jadi dasarnya adalah protein imunoglobin atau pertahanan tubuh yang diproduksi oleh sistem imun dari tubuh kita ya. Nah, ini sebagai bentuk respon terhadap antigen asing. Jadi antigen itu sama dengan sel asing ya. Jadi antibodi ini yang memicu respon dari antigen tersebut. Nah, antibodi ini spesifik terhadap antigen tertentu sehingga nanti ada interaksi yang sifatnya selektif. Jadi kalau antibodi tertentu yang sifatnya spesifik hanya bisa menyerang antigen tertentu juga sehingga dia sifatnya selektif. Nah, antibodi ini terdapat di dalam plasma darah. Jadi ada yang terbentuk secara alami untuk mengatasi yang namanya antigen yang dimiliki oleh seseorang. Khususnya kita berbicara di penggolongan darah ya. Nah, itu untuk konsep dari antibodi itu sendiri. Nah, sekarang kita lihat selanjutnya di sini kita akan melihat sistem golongan darah. Di sistem yang pertama yaitu kita akan bahas terkait sistem ABO atau AB0 ya, bisa disebut seperti itu. Nah, untuk sistem ini apa yang terjadi di sistem ini mungkin ini yang familiar adik-adik pelajari di sekolah ya, ada sistem ABO. Jadi ini yang umum. Nah, ini didasarkan tadi Kakak sudah bahas singgung di awal, ini didasarkan ada tidaknya antigen A atau antigen B yang ada pada permukaan eritrosit atau sel darah merah. Nah, nantinya antibodi yang dimiliki oleh seseorang selalu sifatnya berlawanan dengan antigen. Jadi antibodi itu kan sifatnya melawan nih si antigen. Nah, seperti itu. Jadi dia akan berlawanan. Nah, untuk sistem ABO ini dikemukakan oleh ilmuwan yang bernama Karl Lenzner. Nah, di sini beliau mengemukakan atau meneliti untuk penggolongan darah itu nantinya ada 4. Ada golongan darah A, golongan darah B, AB, dan O. Nah, kenapa dipisahkan menjadi 4? Ini melihat ada tidaknya antigennya. Nah, di sini ada istilah agglutinogen. Agglutinogen itu nama lain dari antigen ya. Kalau ada istilah agglutinogen itu berarti merujuk kepada antigen dari golongan darah tersebut. Nah, ini agglutinogen ini tadi terdapat di eritrosit, di permukaannya. Kemudian kalau agglutinin itu sama dengan antibodi, di mana tempatnya itu secara khusus terdapat di dalam plasma darah. Nah, sekarang kita lihat untuk golongan darah A itu mempunyai antigen A. Jadi A itu punya antigen A yang melekat pada eritrositnya ya atau sel darah merah. Kemudian nantinya ada pembentukan agglutinin atau antibodi yaitu anti B atau anti beta. Nah, kalau di golongan darah B itu mempunyai antigen B dan mempunyai antibodi yaitu anti alfa, berarti anti antigen B ya. Nah, kemudian yang ketiga ada golongan darah AB, di sini mempunyai 2 jenis agglutinogen atau antigen. Ada antigen A dan juga ada antigen B. Akan tetapi untuk golongan AB ini tidak mempunyai yang namanya antibodi atau agglutinin. Nah, seperti itu. Jadi tidak menggumpalkan ya antigennya. Nah, terus selanjutnya ada golongan darah O. Di golongan darah O ini kebalikan dari AB, di O itu tidak memiliki yang namanya antigen. Jadi tidak ada antigen A maupun B, tetapi di agglutininnya karena tidak mempunyai antigen A dan B sehingga terbentuk antibodi alfa dan anti beta. Jadi terbentuk secara alami ya untuk golongan ini. Nah, itu untuk sistem ABO. Nah, sekarang kita melihat untuk sistem golongan darah yang kedua ada yang dikatakan dengan sistem resus. Nah, resus ini sama dikemukakan oleh ilmuwan tadi yaitu Karl. Jadi beliau melakukan penelitian khususnya pada kera ini. Kera ini yaitu Macaca mulatta.
Jadi dilakukan penelitian resus pada golongan darah Makaka ini sehingga timbullah, eee, sistem yang dikatakan resus, jadi kera resus ya. Nah di sini kalau di sistem ini terdapat 2 jenis golongan, yaitu ada resus positif, di sini ya, resus positif dan juga ada resus negatif. Jadi kalau tadi ABO itu ada 4, nah kalau di resus itu hanya ada 2 jenis golongan saja. Nah untuk resus ini, untuk antigennya atau aglutinogennya hanya ada 2, berarti ada yang memiliki antigen D, itu berarti dia masuknya ke resus positif. Kalau dia negatif berarti tidak mempunyai antigen D. Jadi nggak ada antigennya, jadi hanya ada 2 ya, jadi kita bisa mudah nih, mengenali. Nah, untuk antibodinya karena dia mempunyai antigen D, berarti dia tidak memiliki anti D untuk antibodinya. Nah, kalau di, resus negatif itu biasanya tidak ada, kecuali memang jika terjadi, paparan radiasi tertentu. Nah, itu bisa, ada, terpapar RH positif. Nah, nantinya untuk penulisan dari sistem ABO ini berkaitan dengan resus. Nanti dari sistem ABO tadi kita mengenali ada 4 golongan, sehingga nantinya bisa dituliskan golongan darah A, B, AB, dan O dengan tanda plus di belakangnya. Jadi ini menandakan bahwa dia resus positif. Nah, begitu pula dengan yang resus negatif. Nanti sama ada 4 golongan darah, sehingga nantinya dituliskan dengan kode minus di belakangnya atau sifatnya negatif ya, dari resus negatif. Nah, itu perbedaan antara sistem ABO dan sistem resus. Jadi ABO ada 4, sedangkan resus ada 2. Nah, ini pun saling berkaitan satu sama lain. Nah, seperti itu untuk sistem resus. Nah, sekarang kita melihat selanjutnya pada proses transfusi darah. Tadi kita sudah melihat ada resus positif dan resus negatif. Nah, jika dalam proses transfusi darah, misalnya di sini kita contohkan ada seseorang yang bergolongan darah dengan resus positif. Jadi di sini resusnya positif. Nah, nantinya akan melakukan sebuah proses transfusi darah, berarti menyumbangkan darahnya. Nah, di transfusi pertamanya ini disumbangkan, ternyata penerimanya adalah sifatnya RH minus atau golongannya RH negatif, resus negatif. Padahal pendonornya adalah resus positif. Nah, apa yang terjadi jika terjadi perbedaan seperti ini? Nanti di awal pada proses transfusi ini tidak terjadi apa-apa atau diperbolehkan. Nah, bagaimana kalau misalnya nantinya terjadi transfusi kedua dengan rute yang sama ya, jadi masih dari resus positif kemudian ditransfusikan ke resus negatif. Nah, ini untuk transfusi darah yang kedua itu sudah sangat berbahaya. Jadi bisa berbahaya, menyebabkan bahaya. Kenapa? Karena pada saat transfusi pertama tadi, di sini walaupun di sini masih aman, tapi di sini kan tubuh mulai memproduksi yang namanya antibodi. Nah, kita ingat tadi kalau resus positif itu punya yang namanya antigen D, sehingga pada saat resus negatif ini menerima resus positif ini, tubuh secara otomatis akan memproses atau membentuk antibodi alami yang sifatnya anti RH+. Berarti dia akan menggumpalkan nantinya si antigen ini dari antibodi yang terbentuk. Nah, itu di awal tidak ada terjadi apapun atau masih tergolong aman karena baru dibentuk antibodinya. Tapi bagaimana jika terjadi transfusi kedua? Nah, ini yang sifatnya berbahaya karena nantinya bisa terjadi yang namanya hemolisis. Artinya bisa menyebabkan eritrosit atau sel darah merah yang di dalam tubuh penerimanya itu bisa pecah. Jadi ini sangat berbahaya dan bisa mematikan. Nah, seperti itu ya. Jadi untuk resus ini tidak boleh dilakukan yang berbeda, kecuali di awal ini dan belum pernah melakukan transfusi sebelumnya itu masih tergolong aman. Nah, seperti itu kalau ada kasus yang serupa ya, ada resus positif ke resus negatif.
Nah, itu untuk, salah satu contoh faktor dari resus terhadap transfusi darah. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana proses pengujian golongan darah atau uji golongan darah, seperti apa sih? Nah, kita akan lihat di sini, kita mengetahui tadi ada AB, dan O, golongan darahnya. Nah, di sini untuk pengujian golongan darah itu kita akan menggunakan 3 jenis serum. Jadi serum yang pertama ada yang dikatakan serum anti-A, anti-B, dan juga anti-AB. Nah, di sini kita bisa melihat ini adalah percobaan uji golongan darah. Nah, pada saat di bagian awal ini, di sini, misalnya darah kita ini ditambahkan dengan serum anti-A. Nah, ternyata terjadi penggumpalan, terjadi aglutinasi yang menyebabkan darah menggumpal. Nah, aglutinasi itu terjadi karena adanya serum anti-A. Berarti ini anti ya, anti-A, sedangkan di sini mempunyai antigen A berarti. Nah, anti-A ini menolak, berarti dia akan menggumpalkan antigen A, sehingga terjadilah penggumpalan darah di serum anti-A ini. Sedangkan di serum anti-B ini tidak menggumpal, dan di serum anti-AB ini juga menggumpal. Sehingga ini menandakan bahwa ini adalah golongan darah A, karena mempunyai antigen A. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua, di sini di serum anti-A dia tidak menggumpal, di serum anti-B justru dia menggumpal, dan di AB juga terjadi penggumpalan. Sehingga ini mempunyai berarti antigennya B. Berarti di serum anti-B dia menggumpalkan si antigen B ini. Berarti kita bisa menyimpulkan bahwa ini adalah golongan darah B. Karena di AB ini, kenapa di sini? Ini kan juga punya antigen B ya. Antigen B dari AB, ada antigen B, berarti juga akan digumpalkan darahnya. Berarti ini dideteksi bahwa ini adalah golongan darah B. Nah, seperti itu. Untuk yang ketiga, di sini di serum anti-A menggumpal, B juga menggumpal, AB juga menggumpal. Nah, berarti ini memiliki kedua antigen tersebut, antara antigen A maupun antigen B, sehingga semuanya digumpalkan. Nah, ini adalah golongan darah AB, karena semuanya menggumpal ya, karena AB itu tidak mempunyai antibodi, tidak mempunyai antigen ya, seperti itu. Nah, untuk yang terakhir di sini kita lihat bahwa di semua penambahan serum, baik itu anti-A, anti-B maupun anti-AB, ini tidak terjadi penggumpalan. Karena kenapa? Di sini berarti ini bisa menerima semua, tidak mempunyai aglutinin. Nah, sehingga ini dikatakan bahwa ini adalah golongan darah O. Jadi golongan darah O ini dikatakan sebagai pendonor universal karena dia tidak menggumpal ya, ditambahkan serum apapun. Nah, seperti itu. Nah, itu untuk uji golongan darah. Nah, sekarang kita melihat bagaimana transfusi darah dari setiap golongan darah tersebut. Misalnya di sini kita melihat ada 4 golongan darah tadi. Nah, dari golongan darah A, ini siapa saja yang bisa menjadi resipien atau penerima dari golongan darah A ini. Nah, yang bisa menerima golongan darah A itu bisa dari A itu sendiri tentu saja, yang sejenis, dan juga resipiennya bisa O, darah O. Nah, sedangkan kalau B di sini, B itu sendiri dan juga O. Kalau kita lihat AB di sini, dia bisa menerima darah dari mana? Dari golongan darah apa? Jadi AB ini bisa menerima darah dari golongan A, golongan B, AB, dan O. Sehingga AB ini dikatakan sebagai resipien universal. Di sini dia sifatnya resipien universal atau penerima semuanya. Jadi dia bisa menerima semua transfusi dari semua golongan darah. Nah, kalau O, di sini O itu hanya bisa menerima golongan darah dari sesamanya saja. Jadi
dari O saja. Jadi dia tidak bisa menerima dari A, B maupun AB. Nah, kemudian kalau kita melihat golongan darah ini bisa mendonor ke siapa saja. Kalau A itu bisa ke A dan AB, kalau B itu bisa ke B sendiri dan AB. Nah, kalau AB itu hanya bisa mendonor atau bisa mendonor ke sesamanya saja. Jadi AB tidak bisa mendonor ke golongan darah lain. Kemudian yang terakhir di golongan darah O itu bisa mendonor ke golongan darah A, B, AB maupun O. Sehingga golongan darah O ini disebut sebagai donor universal, sifatnya universal. Nah, seperti itu perbedaan dari proses transfusi darah. Nah, sekarang kita akan melihat dari proses transfusi darah tadi terjadi interaksi antigen dan antibodi. Nah, jika antigen pada eritrosit itu bertemu dengan antibodi yang sifatnya spesifik, ini akan terjadi yang namanya aglutinasi atau penggumpalan darah. Nah, tadi kita sudah singgung ya. Nah, di sini contohnya, misalnya ada kasus ini sebagai simulasi ya. Misalnya di sini ada pasien dengan penerimanya itu bergolongan darah A. Jadi yang mau didonorkan darah itu penerimanya adalah golongan darah A. Jadi resipiennya golongan darah A. Kemudian yang melakukan donor itu dari golongan darah B. Pendonornya masuk. Nah, pada saat didonorkan atau ditransfusikan darah masuk, nah antigen dari antigen B ini tadi karena ini donor darahnya B, golongan B, dia mempunyai anti B. Sehingga pada saat dimasukkan pada proses transfusi, ini memicu untuk antibodi atau anti B ini dari resipien itu menempel pada antigen B-nya karena punya antibodi ya. Jadi dia akan menyerang antigen B di sini dari donor darah golongan B. Nah, menempellah. Nah, pada saat menempel tersebut terjadilah yang namanya aglutinasi. Di sini terjadi aglutinasi sehingga darahnya itu akan menggumpal. Nah, penggumpalan darah tersebut itu akan menyebabkan jaringannya jadi terhambat sehingga ini akan sangat berbahaya. Makanya terbitlah suatu sistem. Nah, suatu sistem dari golongan darah itu untuk proses transfusi darah itu harus ke sesamanya atau harus sesuai dengan golongan darah tersebut. Karena kalau tidak nantinya akan terjadi peristiwa seperti ini, yaitu terjadi penggumpalan atau aglutinasi. Nah, seperti itu ya. Nah, baik adik-adik, kita akan melihat selanjutnya terkait dengan materi yang kita bahas tadi, kita latihan lagi nih contoh soal ya, seperti biasa. Nah, di sini di contoh soal pertama, kita akan melihat soalnya yaitu seorang wanita dengan golongan darah O resus negatif. Jadi yang pertama, golongan darahnya O resusnya negatif, berarti O negatif ya, ini mengalami kecelakaan hebat dan membutuhkan transfusi segera. Di rumah sakit, stok untuk transfusi darah sedang kosong. Stok darah O resus negatif itu lagi kosong. Jika wanita tersebut belum pernah hamil dan belum pernah menerima transfusi darah, tindakan darurat manakah yang bisa atau yang paling aman diambil? Nah, kita lihat opsinya. Di sini ada 5 opsi yang diberikan. Nah, yang pertama di sini di opsi A memberikan transfusi darah golongan AB RH negatif karena tidak memiliki antibodi A dan B. Nah, jadi di sini katanya ditransfusikan golongan darah AB. Nah, AB kita tahu sendiri bahwa di sini kan dia golongan darahnya adalah O. Nah, O ini hanya bisa menerima dengan sesamanya, sejenisnya O. Berarti ini tidak tepat ya, karena golongan darahnya O. Nah, kita baca opsi yang kedua, memberikan transfusi darah golongan O resus positif, karena tubuh pasien belum membentuk antibodi, yaitu anti RH. Ya, jadi kita lihat tadi di sini yang yang bertindak sebagai penerima itu resusnya negatif. Nah, kita mau transfusikan yang resusnya positif. Tapi tadi ada pengecualian di sini karena dia belum pernah hamil dan belum pernah transfusi. Berarti ini boleh-boleh saja dan aman saja untuk dilakukan. Nah, seperti itu.
Ini karena pertama kali ya, berarti kalau untuk kedua kali ini juga bisa berbahaya. Nah, seperti itu ya. Kalau yang C itu memberikan transfusi darah golongan A RH negatif. Jadi lagi-lagi ya, karena O penerimanya ini nggak mungkin. Jadi A itu tidak bisa. Menolak memberikan ini lebih-lebih ya, masa nggak diberikan pertolongan. Nah, seperti itu. Memberikan cairan plasma darah karena plasma darah tidak mengandung antigen dan antibodi. Ini juga tidak tepat ya. Karena darah itu mempunyai nanti antigen dan antibodi yang saling berkaitan. Nah, itu untuk jenis contoh soal yang pertama kita sudah bisa melihat dan mengerjakan. Nah, kita lanjut di contoh soal yang kedua. Di sini ada soal dengan hasil uji golongan darah dari laboratorium. Nah, di sini hasilnya pada saat ditumpangi serum A, dia sifatnya menggumpal. Ditumpangi serum anti B tidak menggumpal, anti D dia resus, ini sifatnya menggumpal. Jadi, di sini berdasarkan data tersebut, kesimpulan yang paling tepat mengenai proses transfusi darah dari pasien tersebut. Nah, kita lihat opsinya ada apa saja. Nah, di sini opsinya bagian A, pasien bergolongan darah B+ dan bisa menerima darah dari golongan AB+. Nah, di sini B+. B+ itu kapan dia bergolongan darah B+? Nah, di sini kan kita melihat serum anti B-nya. Berarti serum anti B-nya tidak menggumpal, berarti tidak punya antigen B. Nah, karena dia tidak menggumpal, tapi di sini dia punya, karena di sini serum anti A dia menggumpal, berarti dia mempunyai yang namanya antigen A. Berarti ini akan dideteksi bahwa ini merupakan golongan darah A. Nah, sekarang kita lihat resusnya. Resusnya pun menggumpal, berarti pada saat penambahan serum anti D itu menggumpal, berarti dia resusnya positif. Jadi, bisa disimpulkan bahwa ini adalah golongan darah A resus positif. Nah, di B ini berarti di A ini sudah salah karena B+ ya. Yang bagian B, pasien bergolongan darah A, ini juga tidak tepat ya. A negatif karena resusnya menggumpal, harusnya A positif. Yang di bagian C, pasien bergolongan darah A positif, A resus positif, oke, sudah benar. Dan dapat mendonorkan darahnya ke resipien AB resus positif. Nah, jadi A itu bisa ya, tadi kita melihat AB ini sifatnya resipien universal. Berarti AB ini bisa menerima semua jenis golongan darah ya. Nah, seperti itu. Berarti ini adalah jawaban yang tepat. Nah, itu tadi adik-adik untuk contoh soal yang terkait dengan TKA. Nah, baik adik-adik, itu tadi materi yang sangat menarik terkait dengan golongan darah. Jadi, mungkin adik-adik sudah tahu golongan darahnya apa, harus transfusi darah kemana, yang menerimanya siapa aja, itu sudah kita bahas ya. Nah, semoga adik-adik semua bisa memahami dan mempelajari materi ini dengan baik, karena ini salah satu materi yang akan masuk di TKA nanti. Oke, baik, cukup sekian yang bisa kakak sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga adik-adik terus semangat dalam belajar mempersiapkan TKA-nya. Kakak pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.